Dengan pernyataan Nasdem ini kita umat Islam jadi khawatir gitu loh. Jangan-jangan nanti Anies kalau sudah memimpin, akhirnya juga sama. Melanjutkan kebijakan zalim Jokowi, bahkan bisa lebih zalim lagi. Kenapa? Karena di sekeliling Anies dikendalikan orang-orang seperti yang ada di Nasdem gitu loh. Makan daging yang diharamkan pun kalau itu bisa buat Anies jadi presiden akan dilakukan. Kira-kira begitu. Dia akan melakukan apapun meskipun itu adalah makan babi. Demi ambisinya menjadi pemimpin bangsa Indonesia, demi nafsunya yang begitu menggebu-gebu ingin menjadi presiden Republik. Halo Indonesia, saya Kristianto Yununi, salam NKRI. Kali ini tentang isu Yohanes Baswedan makan babi. Wow. Informasi ini sempat beredar dan viral di TikTok ya. Sempat viral di TikTok, namun setelah di-cross-check ternyata itu adalah hoax gitu. Yang menariknya menurut saya adalah apakah hoax itu terjadi secara natural ataukah rekayasa. Nah, ini yang sangat menarik menurut saya. Mengingat beberapa waktu yang lalu sempat viral juga bahwa ada posko relawan Anies itu diteror dengan sekarung ular gitu ya. Dan ternyata setelah diselidiki lebih lanjut itu hanyalah rekayasa semata yang pelakunya adalah pendukung Yohanes itu sendiri. Oke. Jadi semua rekayasa kekonyolan ini tentunya mengingatkan kita tentang situasi pemilu, situasi Pilgub DKI Jakarta 2017 silam, ya kan? Di mana Pak Yohanes dan Pak Sandiaga Uno kala itu sering melakukan kekonyolan yang tujuannya kita semua tentu bisa tahu dengan pasti bahwa bagaimana caranya agar mereka terus menjadi bahan perbincangan publik. Itu tujuan mereka, begitu. Dan hal yang sama menurut saya sedang dipraktikkan kembali oleh Yohanes Baswedan saat ini. Jadi jangan kaget kalau besok ada juga terjadi kekonyolan yang lainnya. Ada terjadi kejadian-kejadian yang ternyata itu hanyalah rekayasa semata yang seperti biasa, seperti yang kita tahu, tujuannya adalah bagaimana supaya seorang Yohanes ini terus menjadi bahan perbincangan publik. Jadi isu tentang Yohanes Baswedan makan babi, saya yakin ini bukan sebuah fitnah, ya. Ini bukan sebuah fitnah, melainkan sebuah hoax yang direkayasa oleh pendukung Yohanes itu sendiri. Bagaimana agar Pak Yohanes ini terus-menerus menjadi bahan perbincangan publik. Nah, kemudian kita coba menengok ke belakang, melirik terkait penyematan nama baptis Yohanes kepada sang mantan gubernur DKI itu. Ini juga menurut saya suatu kekonyolan gitu ya. Sejak kapan Pak Anies punya bapak angkat seorang pendeta, dan kalau memang dia punya bapak angkat seorang pendeta, kenapa tidak dari dulu saja kepada Pak Yohanes ini diberikan nama baptis? Kan seperti itu. Kenapa baru sekarang sedang ancang-ancangnya nyapres dan tiba-tiba ada informasi bahwa Yohanes punya bapak angkat pendeta dan kemudian Yohanes ini diberikan gelar nama baptis, ya, dianugerahi nama baptis. Jadi ini aneh, ini konyol, dan memang keanehan dan kekonyolan ini dibutuhkan oleh seorang Yohanes. Nah, saya berpikir begini, apapun akan dilakukan oleh seorang Yohanes, bagaimana menjaga tingkat elektabilitasnya, bagaimana agar dia mampu menjaga tingkat popularitasnya. Terlepas
reputasi yang dihasilkan dari popularitas itu negatif atau positif. Dia nggak peduli, ya. Dia nggak peduli. Reputasinya negatif atau positif, nggak ada urusan. Yang penting saya terkenal dan terus menjadi bahan perbincangan publik. Itulah sebenarnya tujuan utama daripada Yohanes ini. Dan sekali-sekali para relawannya akan melakukan settingan-settingan yang seolah-olah menempatkan Pak Yohanes ini pada posisi terzalimi. Karena kita semua sudah paham, emosional orang Nusantara ini akan berempatik dan simpatik terhadap sosok yang berada di posisi terzalimi, kan seperti itu. Jadi contohnya seperti tadi pelemparan si karung ular ke posko relawan Yohanes. Ini adalah satu trik bagaimana menempatkan posisi Yohanes, menempatkan Yohanes di posisi terzalimi. Jadi masyarakat melihat, wow, kok bisa ya relawannya Pak Yohanes ini dizalimi seperti itu, kan seperti itu. Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang berani meneror relawannya Yohanes? Kalau sebaliknya ada, iya kan? Kalau sebaliknya ada, itu sudah menjadi salah satu catatan sejarah bangsa menurut saya, ya kan? Pilgub DKI Jakarta 2017, pilgub terbarbar yang sudah menjadi salah satu catatan sejarah bangsa ini, pilgub terbrutal dan terbarbar yang pernah ada sepanjang sejarah bangsa ini berdiri, kan seperti itu. Nah, jadi kalau melihat dari jejak-jejak histori masa lalu, ya teristimewa jejak histori Pilgub DKI 2017 silam, sangat lebih mungkin relawan Yohanes yang melakukan teror terhadap para lawan politiknya. Sangat lebih mungkin. Dan tidak sebaliknya. Kan seperti itu. Jadi intinya begini. Yohanes Baswedan akan melakukan apapun, dalam tanda petik, apapun. Yohanes Baswedan sanggup melakukan apapun demi menjaga tingkat popularitasnya, demi menjaga tingkat elektabilitasnya. Dia akan melakukan apapun, meskipun itu adalah makan babi. Begitu, saya kira seperti itu ya. Jadi demi ambisinya menjadi pemimpin bangsa Indonesia, demi nafsunya yang begitu menggebu-gebu ingin menjadi Presiden Republik Indonesia, dia akan sanggup melakukan apapun, meskipun itu adalah makan babi. Saya kira seperti itu analoginya. Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenaan di hati Bapak.